Pada kali ini kita diperlihatkan Fang Ning yang tertidur dan ia pun dibawa di alam sadarnya. Di sana, Fang Ning kecil bersama dua temannya pun mengendap-endap. Lalu Fang Ning pun berkata, "Kalian bersembunyi di sini dulu. Aku masuk mencari makanan untuk kalian. Jika ada sesuatu di dalam, kalian segera lari." Sambil terlihat bulan bersinar di malam itu, ternyata Fang Ning kecil pun mengendap-endap ke arah kulkas untuk mencari makanan. Tapi tiba-tiba ia pun terkejut karena seseorang pun berkata, "Tidak, tolong lepaskan." Sambil Fang Ning pun menatap ke arah pintu yang terbuka sedikit di sana, dan ia pun bergumam, "Sudah larut, kenapa masih ada orang lain?" Sambil ia pun masih mendengar suara ngos-ngosan di sana, dan ia pun mendekat ke arah pintu. Ternyata ia pun terkejut menatap ke arah seseorang yang sedang diperkaos di sana. Dan tiba-tiba buah apel yang dipegang oleh Fang Ning itu pun terjatuh. Di sana orang itu pun terkejut menatap ke arah pintu dan segera membuka pintu itu. Ternyata hanya terdapat apel di sana, dan si kumis pun langsung mengambil apel itu. Si botak berkata, "Apa yang baru saja terjadi?" Si kumis pun menjawab, "Hanya seekor tikus kecil yang mencuri makanan. Larinya cukup cepat." "Hei botak, kenapa tidak ada suara di dalam? Jangan-jangan kamu menghabisinya ya?" Dan si botak pun menjawab, "Tenang, aku tahu batasannya. Mungkin dia sudah tidak punya tenaga untuk berteriak. Ayo pergi dari sini. Sayang sekali Lao Jiang suka anak laki-laki. Kalau tidak, kita bertiga bisa bersama dan bermain-main." Dan ternyata Fang Ning pun bersembunyi di bawah kolong. Di sana orang itu pun berkata lagi, "Jangan ceroboh. Kalau hal ini terbongkar, kita pasti akan ditangkap." Dan temannya pun berkata, "Kenapa kamu begitu hati-hati? Kalau mati juga hanya dilaporkan sebagai orang hilang kan? Kita sudah mengirim lebih banyak anak mati yang dieksperimen ke Yayasan Sang Yuan. Bukankah semuanya diperlakukan seperti itu? Jangan biarkan Direktur Yu tahu. Kalau tidak..." Sambil terlihat Fang Ning di sana terkejut mendengar kata-kata dari dua orang itu. Sambil terlihat mereka berdua yang keluar dari dapur itu. Di sana Fang Ning pun keluar juga sambil bergumam, "Seharusnya sudah pergi kan?" Sambil ia pun menuju ke arah dapur, lalu Fang Ning pun membuka pintu itu. Ternyata Fang Ning pun mendatangi temannya yang diperkaos tadi. Di sana ia pun membantu sambil berkata, "Xiaodi, itu kamu baik-baik saja?" Dan Xiaodi pun menjawab, "Tadi Guru Wang menyuruhku ke dapur, katanya ada makanan yang bisa aku makan. Mereka sangat kuat, aku sangat sakit. Kakak Fang Ning, apa Xiaodi melakukan kesalahan? Kenapa orang tua tidak menginginkanku? Guru-guru juga membuliku." By the way, anak sekecil itu diuah-uah ternyata ya bohong. Lalu Fang Ning pun menjawab, "Tidak, orang tua pasti punya alasan mereka sendiri. Asalkan kita benar, kita bisa meninggalkan tempat ini dan mencari tempat untuk bertanya. Untuk orang jahat itu, Tuhan pasti akan membuat mereka membayar." Sambil kita diperlihatkan di saat sekarang Fang Ning yang sedang tidur pulas di sana. Lalu Jiang Li pun mendekatinya karena Fang Ning di sana pun terus mengigau. Lalu Jiang Li pun menaruh Fang Ning di kasur dan ia pun bergumam, "Suamiku ini mimpi buruk lagi." Sambil ia pun mengecup kening dari Fang Ning itu, dan tiba-tiba Fang Ning di sana pun bermimpi lagi, dan di mimpi itu terdapat seseorang yang berkacamata berkata, Apa hal seperti itu?" Ternyata si botak dan si kumis dilaporkan oleh orang itu, dan Fang Ning pun berkata lagi, "Benar Direktur, ini yang aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Pakaian Xiaodi saat itu aku sembunyikan. Di atasnya seharusnya ada bukti kekerasan mereka." Dan Direktur itu pun berkata, "Bagus sekali, namamu Fang Ning kan? Terima kasih atas kepercayaanmu." Sambil ia pun mengelus Fang Ning di sana, dan ia pun berkata lagi, "Aku akan memeriksa situasinya dulu. Kamu ambil pakaiannya, lalu kita lapor polisi bersama." Sambil Fang Ning pun akan pergi dari sana, dan orang itu pun menatap Fang Ning dengan tersenyum sinis. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan ruang Direktur di sana, dan si botak pun dimarahi sambil berkata, "Direktur, aku..." Dan Direktur pun berkata lagi, "Lihat apa yang kau lakukan ini." Ternyata itu adalah pakaian dari Xiaodi itu, dan si botak pun langsung bersujud sambil berkata, "Direktur, sekarang kita berada di perahu yang sama. Kamu harus menyelamatkanku." Dan Direktur pun memalingkan badan sambil berkata, "Bodoh, dan kalian berdua jangan pikir aku tidak tahu ya. Apa yang kalian lakukan secara pribadi, aku tidak peduli. Tapi bersihkan sendiri, jangan mempengaruhi rencana di atas." Sambil ia pun mencoba membuka pintu di sana. Ternyata di dalam lemari itu terdapat Fang Ning, dan Direktur pun berkata, "Anak ini kalian bawa ke dapur untuk diurus, lalu keluarkan melalui jalur rahasia. Untung dia datang mencariku. Kalau dia membuat masalah saat Direktur Xiao datang memeriksa,
itu tidak akan mudah diselesaikan. Di sana si botak pun berkata, "Direktur, aku tahu kamu tidak akan mengabaikanku." Sambil si kumis itu pun mendekat ke arah Fang Ning, lalu ia pun mengangkatnya sambil berkata, "Hah, kena kau tikus kecil." Sambil terlihat direktur itu yang berkata lagi, "Besok yayasan butuh bahan lagi, masukkan semua anak yang sudah kalian mainkan, mengerti? Aku tidak ingin melihat hal seperti hari ini terjadi lagi." Di sana si botak pun berkata, "Baik direktur, aku akan mengatur ini." Sambil ia pun menuju ke arah kloset di sana dan menghidupkan keran di wastafel itu, dan tiba-tiba Fang Ning pun dihajar oleh si botak. Di sana si botak pun berkata, "Kau berani membuatku ditampar? Hah, tenang, aku akan memperlakukanmu dengan baik." Sambil ia pun dengan segera membanting Fang Ning ke arah tembok. Di sana ia pun berkata lagi, "Kau sangat pandai mengadu kan? Haha, sekarang adukan lagi kalau berani." Sambil kita diperlihatkan Fang Ning di sana tidak sadarkan diri dan terdengar suara Jiang Liang berkata, "Suamiku." Ternyata kita dibawa di saat sekarang. Di sana Jiang Li pun berkata, "Suamiku, kamu kenapa? Bangun suamiku. Kepalanya panas. Apakah dia demam?" Sambil kita diperlihatkan Jiang Li yang mengeluarkan auranya dan mengarahkannya ke arah Fang Ning itu. Dan Jiang Li pun berkata, "Di dalam tubuh suamiku ada dua kekuatan besar yang saling bertarung. Salah satunya seperti kekuatan dari cincin kuno Jiang yang aku serap, sedangkan yang satunya sangat aneh. Sementara sepertinya tidak berbahaya. Tunggu sampai dua kekuatan ini habis dan menyatu. Suamiku seharusnya bisa bangun kan? Saat itu mungkin malah mendapatkan berkah dan bencana. Kekuatan spiritualnya akan meningkat pesat." Sambil ia pun masih menatap ke arah Fang Ning itu, dan Jiang Li pun bergumam, "Sebelum suamiku bangun, aku harus belajar sesuatu." Sambil ia pun menatap ke arah kolong tempat tidur dari Fang Ning. Di sana Jiang Li pun berkata lagi, Aku ingat suamiku menyembunyikannya di sini. Ketemu." Ternyata ia pun mengambil buku porno itu ya, Momo. Lalu Jiang Li pun menatap ke arah Fang Ning lagi sambil berkata, "Saat suamiku bangun, beri dia kejutan." Sambil Fang Ning di sana pun berkeringat dingin dengan mimpinya itu, dan kita diperlihatkan di alam mimpi dari Fang Ning. Di sana ia pun masih dihajar, dan si kumis pun berkata, "Hei bodak, sudah cukup marahnya, jangan buang waktu. Beri dia kematian yang cepat, kita masih punya urusan lain." Dan si bodak pun berkata, "Oke lah kalau begitu." Sambil ia pun langsung menjambak Fang Ning dan menenggelamkan kepala Fang Ning di wastafel itu. Dan si bodak pun berkata, "Kau harus menyalahkan orang tuamu yang kejam. Kenapa mereka mengirimmu ke neraka ini?" Sambil terlihat Fang Ning di sana kesakitan dengan mata memerah, dan tiba-tiba gelang Fang Ning di sana pun memancarkan cahaya keemasan hingga membuat si bodak di sana pun terkejut berkata, Apa yang terjadi?" Ternyata tubuh Fang Ning di sana pun mengeluarkan tentakel-tentakel yang berwarna hitam, dan ternyata tubuh Fang Ning seakan-akan dibalut oleh aura-aura itu hingga membentuk sebuah laba-laba besar di sana hingga membuat mereka semua pun ketakutan. Dan ternyata Fang Ning di sana pun berubah menjadi sangat menakutkan dengan tubuh orang dewasa, dan si bodak pun ketakutan lagi berkata, "Ini apa ini?" Dan tiba-tiba sosok yang merasuki Fang Ning itu pun langsung mencekik si bodak, dan si bodak pun berkata, "Tidak, jangan, lepaskan aku." Dan cerok, dan sosok yang merasuki Fang Ning itu pun langsung membuat lubang di tubuh si bodak hingga si bodak di sana pun langsung tepar, dan si kumis pun berlari ketakutan sambil berkata, cepat lari, cepat buka pintu, apa yang kau tunggu?" Dan tiba-tiba pintu itu pun terlilit oleh aura yang dikeluarkan oleh sosok yang merasuki Fang Ning itu. Di sana orang itu pun berkata, "Pintunya tidak bisa dibuka." Sambil dengan cepat sosok itu pun menyerang ke arah mereka berdua, dan kita diperlihatkan si kumis itu yang menatap ke arah pisau di sampingnya lalu mengambilnya sambil berkata, "Sialan, aku akan melawanmu." Sambil orang itu pun akan menyerang ke arah Fang Ning, dan tiba-tiba terlihat sebuah gerakan yang sangat cepat. Ternyata si kumis itu pun langsung ditendang oleh Fang Ning hingga ia pun terlempar jauh di sana, dan kita diperlihatkan sosok itu yang mendatangi si kumis dan langsung mengambil pisau dari si kumis itu, dan di sana ia pun menuju ke arah si topi, dan si topi pun berkata, Jangan habisi aku tahu aku salah. Xiaoning, mereka yang membulimu, bukan aku." Sambil sosok itu pun menatap ke arah si topi itu, dan si topi pun berkata lagi, "Pikirkan aku selalu merawatmu,
aku memberimu makan, sering memelukmu. Di sana orang itu pun langsung ditendang oleh Fang Ning hingga ia pun terkapar di sana sambil berkata, jangan pukul aku, aku bisa membantumu. Sambil kita diperlihatkan beberapa saat kemudian terlihat direktur di sana dan handphonenya yang berbunyi. Lalu direktur pun mengangkatnya sambil berkata, halo si Topi, apakah kalian belum selesai di sana? Dan si Topi pun menjawab, direktur, ada masalah di dapur, kamu turun sebentar. Sambil ia pun langsung mematikan handphonenya. Di sana direktur pun berkata, halo, si Topi, apa yang terjadi di sana? Halo. Sambil kita diperlihatkan sebuah handphone yang diremas hingga hancur di sana dan ternyata handphone itu diremas oleh Fang Ning dan si Topi pun ketakutan lagi berkata, direktur akan segera datang, dia yang dalangnya, aku juga dipaksa olehnya, bisa lepaskan aku kan, kamu tadi sudah janji kan? Di sana Fang Ning pun menjawab, baiklah, aku akan membuatmu mati dengan cepat. Sambil ia pun tersenyum psikopat menatap ke arah si Topi itu dan si Topi di sana pun makin ketakutan dan ia pun berteriak di sana karena dihabisi oleh Fang Ning. Sambil kita diperlihatkan pintu itu yang masih dijerat oleh aura-aura dari Fang Ning itu dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan direktur di sana berdiri di depan pintu sambil ia pun mengotak-ngatik handphonenya menelpon ke arah si Topi tapi tidak ada jawaban. Di sana ia pun berkata, apa ini? Telepon si Topi dan yang lain juga tidak diangkat. Sambil ia pun menatap ke arah pintu di depannya yang beraura itu. Di sana ia pun berkata lagi, benar-benar sekelompok sampah. Hal kecil begini saja tidak bisa diselesaikan. Sambil dengan cepat ia pun membuka pintu. Di sana ia pun berkata, telepon tidak diangkat, kalian mati ya. Dan ternyata ia pun terkejut menatap ke arah anak buahnya di sana yang sudah tepar semua dan kita diperlihatkan si Topi yang sudah dihabisi Fang Ning di depan mata dari direktur itu. Lalu dengan cepat direktur pun langsung berlari meninggalkan tempat itu. Di sana Fang Ning pun berkata, jangan coba lari ya. Sambil ia pun mengeluarkan sesuatu di tangannya itu. Ternyata direktur pun dililit oleh aura-aura hitam yang dikeluarkan Fang Ning hingga ia pun terjatuh terseret di sana dan ia pun langsung memasuki pintu tadi dan terdapat teriakan dari direktur itu yang sangat histeris. Sambil kita diperlihatkan pintu kulkas di sana terbuka, ternyata terdapat direktur yang sudah mokat di sana dan Fang Ning yang melayang di udara dengan tangan yang memegang pisau. Sambil kita diperlihatkan gelang itu yang menyerap aura-aura hitam tadi dan Fang Ning pun masih tidak sadarkan diri dan tiba-tiba Fang Ning pun merasakan sesuatu. Di sana ia pun tersadar sambil ia pun menatap ke arah sekeliling dengan mayat yang berkelimpangan dan Fang Ning pun berkata, barusan apa yang terjadi? Kenapa mereka semua mati? Apakah aku? Sambil ia pun menatap ke arah pisau di tangannya itu lalu ia pun membuangnya sambil berkata, tidak, bukan aku tadi pingsan, mereka ingin membunuhku, tapi kenapa mereka yang mati? Bagaimana bisa begini? Sambil ia pun makin ketakutan di sana hingga membuat ia pun langsung berteriak keras di sana. Lalu Fang Ning di sana pun memegang kepalanya sambil berkata, apa yang kulakukan? Apa yang terjadi dengan tubuhku? Dan ternyata sosok itu pun merasuki Fang Ning lagi. Di sana sosok itu pun berkata, ini membuatku hancur. Kau sungguh lemah. Dosa orang-orang itu bahkan mati 100 kali pun tidak cukup. Saat ini tidak perlu menarik perhatian orang lain. Sambil ia pun mencuci tangannya yang berlumuran darah itu. Lalu Fang Ning yang dirasuki itu pun menatap ke arah tulisan. Di sana ia pun berkata, sembunyikan dulu. Sambil terlihat tulisan itu yang bertuliskan, hilangkan sumber api. Sumber pengapian adalah penyebab terjadinya ledakan tabung dan lain-lainnya. Sambil terlihat Fang Ning yang kerasukan itu pun tersenyum berkata, tenang, aku akan membawamu keluar dari sini, Fang Ning. Lalu beberapa saat kemudian ia pun mendatangi para temannya di sana berkata, perutku keroncongan, hari ini juga tidak ada makanan. Haruskah pergi ke dapur melihat-lihat? Tapi kalau ketahuan guru, aku akan dihukum. Dan Fang Ning pun mendekat sambil berkata, halo, aku baru saja melihat ada pelangi. Ajak semua orang keluar melihat. Sambil kita diperlihatkan di pagi hari itu, beberapa murid sudah berkumpul di sana dan seseorang pun berkata, bukannya tadi bilang ada pelangi di luar? Benar, itu yang diajarkan guru di kelas, pembiasan cahaya matahari. Aku belum pernah melihatnya sendiri. Siapa tadi yang bisa melihat pelangi di luar? Dan tiba-tiba terlihat ledakan yang sangat besar di sana hingga membuat mereka pun terkejut ketakutan dan mereka pun berkata, ada api, kebakaran. Sambil kita diperlihatkan tempat itu yang sudah terbakar
terbakar hangus di sana. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan mobil pemadam yang datang di area itu, dan mereka semua pun langsung memadamkan api itu, dan terlihat Fang Ning bersama temannya yang diselamatkan oleh pemadam. Tapi tiba-tiba Fang Ning di sana pun menatap ke arah sesuatu. Ternyata itu adalah para petugas polisi yang datang untuk menyelidiki TKP di sana. Lalu petugas kebakaran pun berkata, "Anda yang bertanggung jawab atas kejadian ini kan, Zhang Jun, Inspektur Zhang?" Lalu orang yang berambut kuning itu pun menjawab, "Ya, itu aku. Penyebab ledakan sudah diketahui." Sambil ia pun menatap ke arah salah satu korban yang gosong di sana, dan seseorang pun berkata, "Berdasarkan situasi saat ini, sepertinya ledakan ini akibat kontrol yang tidak tepat." Lalu petugas yang pun berkata lagi, "Selain 4 orang di sini, apakah ada korban lain?" Di sana petugas kebakaran pun menjawab, "Saat ini belum ditemukan korban lain." Lalu petugas yang pun berkata lagi, "Apa anak-anak panti asuhan semuanya selamat?" Dan petugas kebakaran pun menjawab, "Ya, menurut mereka mendengar seseorang anak berteriak ada pelangi di luar, jadi mereka semua keluar melihat. Setelah itu terjadi ledakan, jadi tidak ada anak yang terjebak di dalam gedung." Ini bisa dibilang adalah keberuntungan dari ketidakberuntungan. Sambil mereka pun menatap ke arah anak-anak panti asuhan itu, dan petugas yang pun berkata lagi, "Hai anak-anak, bisakah kalian memberitahu paman siapa yang pertama kali melihat pelangi lalu mengajak semua orang keluar?" Sambil kita diperlihatkan Fang Ning di sana yang hanya terdiam mendengar kata-kata dari petugas yang itu, dan bersambung. Momo, tunggu episode berikutnya, masih nunggu rilis ya Momo.